Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2030502151, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Tema pertemuan kali ini adalah psikologi positif. Konsep dasar psikologi positif kepribadian. Psikologi positif adalah studi tentang emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memfokuskan pada pemahaman dan penjelasan tentang kebahagiaan. Secara operasional, psikologi positif didefinisikan dalam 3 ranah, yaitu kepuasan hidup dan kesejahteraan hidup, atau menggambarkan positif di masa lampau, mengalir atau flow dan bahagia atau kondisi positif masa sekarang, harapan dan optimis positif di masa depan. Unsur-unsur terapi terdiri dari 6 prinsip, yaitu 1. Penguasaan terhadap lingkungan, 2. Pertumbuhan personal, 3. Tujuan hidup, 4. Otonomi, 5. Penerimaan diri, 6. Hubungan positif dengan orang lain. Munculnya gangguan. Gangguan psikologis berkisar dari penyakit mental yang serius sampai kasus yang depresi yang relatif ringan, yang biasanya disebabkan ketidakseimbangan biokimia, sering dianggap sebagai keturunan. Jenis kepribadian tertentu ada yang mudah terkena penyakit jantung dan stres, yang merupakan faktor utama dalam penyebab banyak penyakit fisik. Pengobatan holistik dan terapi sejenisnya untuk penyakit fisik seringnya mempunyai komponen psikologi yang besar, seperti program manajemen stres, relaksasi, hingga pelatihan pernapasan. Tujuan terapi: 1. Memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang benar. 2. Mengurangi tekanan emosional. 3. Mengembangkan potensi klien. 4. Mengubah kebiasaan. 5. Memodifikasi struktur kognisi. 6. Memperoleh pengetahuan tentang diri. 7. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan hubungan interpersonal. 8. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. 9. Mengubah kondisi fisik. 10. Mengubah kesadaran diri. 11. Mengubah lingkungan sosial. Peran terapi sebagai pengatur, pengontrol, dan pembantu dari sistem kesehatan tersebut dari segala aspek, karena si psikologi pasti tahu jelas bagaimana keadaan dan masalahnya, serta solusi terbaik apa yang harus diambil. Teknik dan prosedur. Metode eksperimen mental umumnya dilakukan di dalam laboratorium dengan cara melakukan eksperimen sesuai dengan namanya, atau bisa disebut percobaan. Metode observasi ilmiah. Metode ini dilakukan dengan observasi ilmiah, yaitu suatu hal pada situasi yang ditimbulkan dengan sengaja. Metode sejarah kehidupan atau biografi. Biografi mungkin sering kita lihat berupa sebuah buku. Metode tulisan mengenai kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup yang diharapkan dapat menginspirasi dan menceritakan tokoh tersebut. Metode interview merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian responden dengan melalui sebuah percakapan langsung atau berhadapan muka. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.